Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudi Malani, perwakilan dari SMP Negeri 1 Ciparai, Subrayon 8. Di sini, saya akan mereview salah satu buku yang sudah saya baca. Buku ini berjudul Hello to My Ex, yang ditulis oleh Pitsansi, diterbitkan oleh Lovable, dan buku ini berjumlah 302 halaman. Saya telah mereview buku ini dengan teknik fishbone. Seperti yang kita lihat di sini ada identitas bukunya yang tadi sudah saya bicarakan. Lalu di sini ada when, kapan cerita ini bermula. Cerita ini bermula ketika Violin lulus SMA, lalu berkuliah di Jakarta. Who, siapa tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita ini? Di sini ada Violin, Nielsen, Lukas, Erika, dan Bram. Lalu, kenapa Violin diputuskan oleh Nielsen? Mungkin karena Nielsen memiliki gadis lain yang dianggap lebih baik daripada Violin. Lalu, how, bagaimana? Violin diputuskan oleh mantannya setelah kurang lebih pacaran 6 bulan. Karena Violin terlanjur kesal, akhirnya dia memutuskan untuk mengubah penampilannya agar super cantik dan sempurna di mata lelaki. Baik, di sini saya akan menyampaikan ringkasan dari buku ini. Buku ini menceritakan seorang gadis bernama Violin yang baru saja diputuskan oleh mantannya, yaitu Nielsen. Karena dia terlanjur kesal, akhirnya dia mengubah penampilannya agar super cantik dan sempurna di mata lelaki. Sampai suatu ketika dia mendapatkan sebuah undangan untuk menghadiri acara reuni SMA-nya. Karena sebenarnya dia masih berharap bahwa Nielsen bisa kembali lagi bersama dia, tetapi dia tidak ingin terlihat bahwa dia sedang gagal move on. Dan akhirnya dia berniat untuk memanas-manasi sang mantan dengan cara dia berpura-pura pacaran dengan seorang lelaki bernama Lukas. Dan ternyata Lukas dan Niel adalah teman akrab pada saat SMP. Kebenaran itu disembunyikan oleh Lukas karena dia tidak ingin menyakiti hati Violin. Dan ternyata Lukas memiliki perasaan kepada Violin. Permainan ini terus berlanjut ketika mereka memasuki perguruan tinggi. Dia yang memang disuruh mamanya untuk kuliah di Inggris dan dia yang disuruh mamanya untuk kuliah di Inggris menolak dan akhirnya memutuskan untuk kuliah di Jakarta saja dengan kampus yang sama dengan Nielsen. Dia masih penasaran siapa sih gadis yang pernah disebutkan oleh Nielsen pada saat dia memutuskan Violin. Padahal sebenarnya gadis itu tidak ada, itu hanya alibi Nielsen. Hikmah yang bisa kita ambil dari buku ini, jangan suka bermain dengan perasaan diri sendiri, apalagi dengan perasaan orang lain. Dan tidak seharusnya kita berprasangka buruk kepada orang lain, apalagi orang tersebut adalah orang terdekat kita. Dan mungkin lebih baik kita melupakan seseorang yang memang tidak bisa lagi bersama kita. Kelebihan dari buku ini, di dalam ceritanya memiliki banyak teka-teki dan ending yang sangat tidak disangka-sangka. Lalu buku ini juga memiliki kekurangan. Kekurangan di buku ini banyaknya kesalahan penulisan kata. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan. Terima kasih.